Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayatullah, NPM 20744 023 dari Prodi Teknologi Pembenihan Ikan, Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas dari mata kuliah penyuluhan perikanan yang berjudul Budidaya Sederhana Ikan Gupi di Rumah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita langsung saja mulai. Oke, di sini sudah terlihat ya tampilan dari materinya. Oke, di sini ada sudah terlihat slide pertama, yaitu budidaya sederhana ikan gupi di rumah. Nah, untuk pembahasan kita pada kali ini, yang pertama ada analisis usaha, yang kedua alat dan bahan yang dibutuhkan, yang ketiga teknik budidaya, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, kita lanjut langsung ke slide selanjutnya, analisis usaha. Nah, di sini ikan gupi merupakan ikan kecil yang cantik yang bisa menjadi hiasan atau peluang usaha. Nah, ikan gupi kan salah satu ikan hias tuh, yang warna, corak, dan juga bentuk tubuhnya sangat disukai oleh banyak orang maupun penghobi ataupun yang hanya mengoleksi. Nah, maka dari itu, jika kita bisa membuat ikan ini tidak hanya menjadi hiasan di akuarium, di kolam ataupun di bak-bak, kita bisa membuatnya menjadi sebuah peluang usaha. Nah, gimana sih peluang usaha untuk budidaya ikan gupi ini? Mulai dari pembenihannya dan juga budidayanya bisa dilakukan oleh banyak orang karena relatif mudah. Kenapa bisa mudah? Karena ikan gupi salah satu ikan yang gampang untuk dipijakan maupun dibesarkan karena tidak ribet bahasanya. Nah, jadi untuk peluang usahanya masih sangat bagus nih prospeknya. Dan untuk ikan gupi sendiri, untuk di pasaran banyak sekali peminatnya dan juga jangkauan pasarnya bisa dibilang lumayan. Kita bisa mengirim untuk keluar kota juga jika ada permintaan. Oke, untuk selanjutnya. Oke, sebelum kita memulai pembenihan dan juga ataupun budidaya ikan gupi, ada yang harus kita siapkan nih, yaitu alat dan bahan. Untuk alat yang kita gunakan untuk budidaya ikan gupi ataupun pembenihan, yang pertama itu ada baskom, aerasi, mesin filter, keranjang buah yang bolong-bolong yang warna putih itu yang bekas saja, lalu ada serokan, dan juga ada yang ketinggalan nih, yaitu serabut ataupun substrat. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Dan untuk bahan itu ada ikan gupi sendiri, ada pakan alami, bisa juga dengan pakan buatan, obat-obatan, dan juga vitamin. Oke, kita bahas untuk teknis budidaya ikan gupi. Oke, untuk teknik budidayanya nih, yang pertama yaitu persiapan media. Jika kita ingin melakukan budidaya ikan gupi, pertama-tama kita harus menyiapkan media. Media yang digunakan yang tadi sudah kita siapkan yaitu baskom. Nah, baskom itu
ataupun dan juga keranjang buah ya. Keranjang buah itu sebelumnya kita lapisi dulu oleh plastik agar bisa menampung air, dan kalau baskom hanya perlu dibersihkan, dibilas dengan air lalu disterilisasi airnya. Eh, dari teman-teman mungkin ada yang tanya nih, eh, media untuk ikan gupi apakah harus dengan baskom dan keranjang buah nih? Untuk media itu bisa dari banyak, dari mulai dari bak semen ataupun kolam terpal seperti di gambar ini, yaitu eh, apa ini, styrofoam dan lain-lain. Itu bisa asal bisa menampung air. Nah, selanjutnya jika sudah media disiapkan, media dibersihkan agar terhindar dari kotoran yang bisa saja menjadi apa ya, pembawa eh, hama penyakit yang akan berdampak buruk nanti untuk ikan-ikan kita. Lalu untuk selanjutnya, jika air sudah di maaf, bak sudah dibersihkan lalu diisi air, lalu tadi kan di persiapan alat ada aerasi tuh. Nah, instalasi aerasi dari mesin aerasinya, lalu ada selang aerasi dan juga batu aerasi itu dipersiapkan, install di setiap bak baskom ataupun keranjang buah yang akan digunakan agar suplai oksigen yang ada di air itu tetap terjaga, kualitasnya DO-nya tetap tinggi, karena ikan gupi sendiri sangat membutuhkan oksigen yang tinggi untuk dia berkembang ataupun tumbuh kembangnya. Nah, jika semua sudah disiapkan, kita lanjut untuk memilih indukan jantan atau betina. Nah, sebelum kita memilih induk, kita harus tahu tuh jantan ataupun betina dari ikan gupi. Ciri-ciri yang sangat menonjol dari indukan ikan gupi yaitu yang pertama dari uh, warnanya. Warna jantan itu biasanya lebih mencolok dari betina. Warnanya sangat cerah, sangat tajam, dan juga sangat bagus dibanding yang betina. Dan yang kedua itu dari corak. Biasanya corak di tubuh laki-laki itu sangat bagus dan juga hampir menutupi seluruh bagian badannya. Nah, sedangkan di betina itu biasanya hanya jika jenis tertentu itu biasanya hanya di ekor belakang. Lalu yang ketiga, ukuran tubuh. Nah, di sini ukuran tubuh jantan biasanya lebih kecil dibanding tubuh betina. Nah, itu ada tiga ciri yang sangat gampang untuk kita membedakan antara jantan dan betina. Nah, di sini kan ada pemilihan induk dan benih. Jika kita ingin membenihkan juga, kita harus memilih induk yang berkualitas, mulai dari normalnya semua bagian tubuhnya, lalu uh, postur tubuhnya, dan juga gerakannya lincah atau tidaknya indukan, dan juga apa ya, sehat dan bebas dari penyakit. Karena jika nanti indukan bisa mengeluarkan ataupun memijah anak yang banyak, itu diperlukan indukan yang sangat sangat berkualitas agar menghasilkan benih ataupun larva ikan gupi yang nanti akan meneruskan gen yang bagus dari induknya. Lalu selanjutnya ada perawatan nih.
Jika ingin membudidayakan ikan gupi, perawatannya itu tidaklah sulit. Mulai dari kita memberi makan, lalu menyipon. Nah, di sini mungkin perawatan itu menjaga kualitas air. Diusahakan setiap eh, kurang lebih seminggu yang paling lama itu kalian lakukan penyiponan di dasar wadah wadah atau media budidaya, karena biasanya banyak sisa pakan ataupun kotoran ikan yang akan mengendap di bawah. Lalu kalau bisa diganti juga airnya 1/3 atau 2/3 setiap seminggunya agar kualitas air tetap terus terjaga dengan baik. Dan pemberian pakan. Untuk ikan gupi, pemberian pakan itu yang sangat bagus itu jika kita menggunakan pakan alami. Contohnya yang pakan alami yang untuk ikan gupi yaitu ada kutir atau kutu air, lalu ada Daphnia magna itu sejenis kutu air tapi dia agak besar, lalu ada apa lagi ya? Artemia, lalu dan lain-lain ya. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, Kak, boleh nggak dikasih makan selain pakan alami? Boleh. Dan sekarang juga pun banyak produk-produk pakan buatan yang bagus, sangat bagus untuk ikan gupi. Contohnya ada Otohim, lalu ada masih banyak yang lainnya yang bisa biasanya pakan buatan juga sudah diberi vitamin yang bisa menunjang dan menumbuhkan apa ya, memunculkan warna atau corak ikan gupi tersebut. Oke, lanjut. Untuk pemberian pakan biasanya dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Dan juga untuk pemberian pakan secara ad libitum. Nah, yang belum tahu apa ad libitum, yaitu metode pemberian pakan di mana pemberian pakan tersebut secara terus hingga ikan merasa kenyang. Jika dirasa ikan sudah tidak mau lagi, di stop. Nah, itu ad libitum. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu grading dan sortir. Grading dan sortir, yang pertama nih, jika kita budidaya ikan gupi itu biasanya di umur 1 bulan itu kita mensortir ataupun menggrading, yang dimana biasanya di dalam apa ya, satu kolam yang berisi larva atau benih yang umur 1 bulan itu sudah terlihat jantan atau betina. Karena jika kita tidak sortir ataupun grading, itu bakal terjadi perkawinan yang nanti yang bakal terjadi nanti di kemudian harinya. Karena ikan gupi ini kalau jika perkawinan sedara itu biasanya atau disebut inbreeding itu biasanya mereka corak ataupun warnanya bakal rusak, gennya bakal rusak. Begitu kira-kira. Makanya jadi harus disortir antara jantan dan betina, kemudian dipisahkan ke dalam wadah yang berbeda. Nah, umur 1 bulan itu sudah bisa terlihat. Lalu ada pencegahan dan penanganan hama penyakit. Untuk pencegahan dan penanganan hama penyakit itu biasanya kita dengan cara melakukan kontrol kualitas air, di mana kita harus melihat kualitas air di wadah media itu masih terjaga atau tidak, bisa dilihat dari warna ataupun bau dari air media tersebut. Jika sudah tidak bisa, maaf,
jika sudah tidak apa ya, istilahnya sudah berbau ataupun warnanya sudah agak butek, bisa diganti ataupun dilakukan pergantian air. Karena biasanya hama penyakit itu awalnya dari kualitas air yang buruk. Biasanya mulai dari sirip merah, lalu ada eh, barefoot kalau di kalangan penghobi gupi itu ada barefoot, berak putih, di mana ikannya itu nanti kotorannya ada warna putih, lalu itu ikannya berubah menjadi lemas, kemudian bisa mati. Nah, makanya dilakukan pencegahan. Lalu jika ikan sakit, penanganannya gimana? Oke, untuk ikan gupi yang sakit, biasanya untuk penanganannya ikan tersebut kita, jika sudah terlihat atau indikasi ikan tersebut sudah sakit, ikan diserok lalu dipisah dan dimasukkan ke dalam wadah media yang lain. Nah, di wadah media yang lain itu biasanya ditambahkan bahan obat-obatan. Biasanya itu ada garam ikan, ada metilin blue, akriflavin, dan lain-lain. Nah, ikan diisolasi di media yang berbeda. Tujuannya untuk agar ikan-ikan yang di dalam wadah media sebelumnya itu tidak terkena juga atau tertular juga penyakit tersebut. Jika tertular semua kan bahaya tuh. Kan bisa semuanya pada mati, malah kitanya bangkrut nanti. Malah kita nyesel karena tidak menanganinya dengan baik. Lalu selanjutnya ada pemanenan. Nah, di sini untuk jangka waktu ikan gupi mulai dari larva lalu disortir atau di grading di umur 1 bulan, umur 2 bulan itu mungkin ikannya sudah pada masuki remaja dewasa, itu warna corak dan lain-lain sudah mulai terlihat jelas, sudah bisa dijual, namun biasanya eh, masih kurang dipelihara sampai benar-benar siap panen itu di umur 3 bulan. Nah, di umur 3 bulan tuh biasanya ikan sudah apa ya, hampir udah sempurna lah, mulai dari corak maupun eh, warna dan mengikuti atau tidaknya dari indukannya. Nah, di sini juga kita lakukan sortir di mana ikan kalau kita ingin berbisnis ataupun ingin niat usaha di budidaya ikan gupi itu sebelum panen di umur 3 bulan itu dilakukan sortir. Biasanya tidak semua anakan ataupun benih yang dari benih itu sampai dia umur 3 bulan dewasa itu tidak semuanya bagus. Ada yang coraknya cuma sebelah ataupun sedikit, ada yang warnanya tidak selaras ataupun senada, dan biasanya ada yang sirip dan lain-lainnya itu tidak lengkap. Nah, makanya dilakukan sortir sebelum dipanen. Nah, untuk jika sudah dipanen, kita bisa menjual di toko ikan hias ataupun kita menjual di online shop. Nah, biasanya untuk penjualan di online shop itu lebih menguntungkan karena banyak para penghobi yang uh, melihat ataupun melirik ikan-ikan kita yang bagus. Nah, biasanya online shop itu banyak tuh penghobinya yang melihat ataupun mencari ikan di online. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang teknik budidayanya. Sekarang saya mungkin ingin sharing juga
untuk teknik pembenihannya. Siapa tahu eh, tidak hanya membesarkan, tapi juga ingin membenihkan ataupun memijahkan ikan gupi, karena sangat gampang sekali. Yang pertama dari pemilihan induk. Nah, di sini sama saja. Pemilihan induk biasanya ikan gupi itu tadi yang sudah saya bilang, ciri-ciri dan juga kualitas itu sebelum dimasukkan ke media, media ditambahkan substrat. Nah, biasanya substrat ini yang saya gunakan yaitu dari tali rapia. Tali rapianya dibuat seperti apa ya? Serabut. Nah, jadi diikat di ujungnya lalu dilepas-lepasin jadi kayak serabut. Nah, seperti itu. Lalu ditaruh di media budidaya. Tujuannya untuk yang pertama yaitu merangsang ikan, indukan ikan agar memijah. Karena setiap di substrat itu nanti dia mengira itu seperti di alamnya, mungkin tanaman air. Nah, maka itu bisa mempercepat pemijahan ataupun perkawinannya. Lalu yang kedua, eh, tujuannya yang kedua yaitu biasanya setelah memijah ikan gupi betina itu biasanya mengejar-ngejar ataupun memakan anakannya sendiri itu setelah dilahirkan. Makanya itu salah satu fungsi substratnya untuk persembunyian anaknya. Biasanya kalau sudah dilahirkan, indukannya mungkin lapar ataupun lemas karena telat diberi makan, dan juga kanibalisme karena gupi bukan termasuk ikan yang parental care ataupun yang indukan yang peduli dengan anaknya. Biasanya di kanibal. Maka dari itu substrat sangat berfungsi di sini. Nah, mungkin itu. Untuk selanjutnya, indukan dipilih untuk dipijahkan itu indukan yang berkualitas, mulai dari warna yang bagus, corak yang bagus, dan juga yang terpenting harus satu jenis. Kenapa saya bilang harus satu jenis? Karena biasanya jika berbeda jenis itu hasilnya akan jelek atau nanti bisa dikatakan dengan reject. Tetapi biasanya para petani ataupun para yang meneliti ikan ini biasanya untuk X breeding ataupun perkawinan dengan jenis lain itu mereka mencoba-coba untuk menghasilkan jenis-jenis ikan yang baru. Nah, itu butuh waktu yang lama tuh untuk eksperimen ataupun untuk penelitiannya. Nah, dari itu untuk kita yang baru pemula, kita lakukan yang sejenis dulu. Biasanya anaknya nanti yang nggak jauh dari orang indukannya ataupun orang tuanya tadi. Lalu setelah dipilih, dimasukkan ke wadah media budidaya. Nah, di sini untuk perbandingan saya sarankan 1:1 saja. Boleh 1:2, jantan 1, betina 2, atau yang ini 1:1 saja. Indukan biasanya dipelihara, diberi makan seperti biasa. Nanti jika sudah digabungkan, mereka akan biasanya jantan mengejar-ngejar betina jika sudah ingin tanda-tanda kawinnya biasanya dikejar-kejar tuh. Sudah kejar-kejar, nggak lama dari situ nanti ikan betina kita pelihara dua-duanya ya, jantan dan betina kita beri pakan. Nah, pakannya ini yang lebih bagus adalah pakan alami di masa perkawinan atau pemijahan karena protein yang tinggi dan juga kandungan gizinya yang sangat bagus dan sangat lengkap. Dan, perbedaan yang saya dapat antara pakan indukan ini
cara pakan alami dan pakan buatan untuk indukan yang ingin memijah. Untuk pakan alami itu nanti berefeknya di banyaknya benih atau larva yang dihasilkan dibanding dengan pakan buatan itu lebih banyak pakan alami nanti hasilnya, dan juga tingkatan sintasan larva benih lebih tinggi jika kita memakai pakan alami untuk induknya nanti. Nah, saya sarankan memakai eh, pakan alami seperti Dapnia ataupun kutu air. Nah, setelah itu indukan, jika sudah melakukan perkawinan, indukan biasanya nanti perut dari induk betina itu akan sangat besar, dia membulat. Eh, Perutnya jadi bulat. Nah, biasanya nggak lama itu bakal melahirkan tuh, langsung jadi larva ya. Nanti kalau kita setiap hari mengecek apakah sudah ada larvanya, jika sudah ada larva, itu indukan jantan langsung kita pindahkan ke wadah yang lain. Takutnya dia malah ikutan kanibal, karena biasanya ikan jantan juga kanibalnya tinggi, bukan hanya betina. Biarkan betina yang melahirkan sampai perutnya benar-benar kempes, semua anaknya dikeluarkan, baru nanti indukan betina kita pindah ke media yang lain juga. Nah, jadi di media itu hanya anak-anakannya yang baru lahir. Nah, kita tunggu 2 sampai 3 hari sampai cadangan makanan anak ikan gupi atau larva itu habis, baru kita kasih pakan alami. Kalau kita mau pindahkan ikan larva ke media yang lain, itu sangat rentan karena perbedaan kualitas air media yang mereka saat dilahirkan di situ sama yang baru itu sangat riskan, larvanya mati. Jadi kita biarkan dulu di situ, kita rawat di situ tidak apa-apa. Lalu untuk jika sudah 2-3 hari lebih, kita beri pakan alami. Pakan alaminya biasanya pakai Artemia. Nah, di sini Artemia sangat bagus karena dia lebih kecil lah dari Artemia yang baru menetas ya, Mbak. Itu biasanya lebih bagus, lebih kecil dari kutu air. Kalau pakai kutu air bisa, tapi kutu air yang sangat halus, yang paling kecil. Jangan kutu air yang sudah besar-besar. Nah, itu kita rawat, kita beri pakan terus, pakan alami, benih tersebut. Kontrol air juga jangan ditinggalkan. Nah, setelah seminggu itu biasanya anakan sudah terlihat tuh perbedaannya, besar tidaknya anak tersebut. Dan dilakukan juga sipon di media larvanya. Nah, jika sudah berusia kurang lebih 2 minggu, itu biasanya eh, boleh langsung kita beralih ke pakan buatan. Namun kita seling dulu agar ikan larva atau benih tersebut tidak kaget karena perpindahan dari pakan alami dan ke pakan buatan. Dirawat sampai 1 bulan, baru kita grading, lalu dirawat terus sampai 3 bulan baru dipanen. Nah, mungkin seperti itu untuk teknik budidaya dan tadi sedikit tambahan untuk pembenihannya juga. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai kesimpulan nih. Kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan tadi bahwa untuk kita budidaya ikan gupi ini sangat-sangat mudah di rumah. Yang punya lahan kosong bisa kita gunakan untuk budidayanya, ataupun yang hanya memiliki lahan sempit di dalam rumah pakai akuarium juga bisa.
Yang tadinya ikan gupi itu hanya kita ingin memelihara untuk hiasan, bisa kita jadikan uh, cuan ataupun jalan menuju uh, budidaya yang sukses, mencari cuan-cuan-cuan. Nah, begitu kira-kira. Tidak banyak bahan ataupun alat yang digunakan dan juga perawatan yang simpel. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan kali ini. Budidaya ikan gupi yang sederhana di rumah. Oke, mungkin untuk kali ini penjelasan saya cukup ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan jadi informasi baru ataupun ilmu baru untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, saya akhiri ya eh, pertemuan kita kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.